Kembali kemana itu? Pulang gitu kan. Pulang kemana itu kan? Selain ke dalam diri kita, ke lingkungan kita itu kan. Diri kita langsung mendapatkan obat berupa ramuan atau tablet. Tapi hal pertama yang pasti saya lakukan gitu kan, dan sebagian besar orang pasti lakukan, pasti apa yang dilakukan yang tidak lancar akan menimbulkan keluhan. Ya. Itu salah satu. Ini juga ada kayu manis. Nah, kayu manis. Ya, ini semua bumbu dapur ini Pak, yang ada di dapur. Ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat untuk seluruh Sobat ASN dan bagi para pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di podcast ASN Bali Bisa, Bincang Santai pada episode 26, Buddha Umanis Dukut, Rabu 27 Agustus 2025. Saya Nima Dewi Diastuti, selaku host, dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu ASN Sehat melalui upaya BTN, Back to Nature dengan program kesehatan tradisional. Hari ini kita patut bersyukur karena sudah bersama narasumber istimewa dari UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional atau UPTD Kestrat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yakni Bapak Iwayan Sukeryo, SKM MSOS. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kestrat, sekaligus selaku praktisi yang pada kesempatan hari ini akan membagikan ilmu, wawasan yang menarik tentang program kesehatan tradisional. Selamat pagi Bapak Wayan. Selamat pagi Ibu Widi dan para pemirsa dimanapun berada. Apa kabar Pak? Ya, salam sehat, salam Rahayu, sehat, dan Om Swastiastu bagi Bu Widi, para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Baik Bapak, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, BTN. Istilah ini terdengar baru ya bagi tiang niki, Back to Nature. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah BTN, Pak? Dan bagaimana kaitannya dengan program kesehatan tradisional di lingkungan ASN? Baik, Ibu host, Ibu Widi ya kan. Jadi pertanyaan ini bagi saya kan merupakan pertanyaan yang sangat esensial itu kan. Kenapa itu kan? Kalau kita berbicara tentang tagline ini ya, tagline untuk mendorong satu tren baru itu kan kita mesti kemas kekinian. Sehingga muncullah artinya istilah BTN. Back to Nature gitu kan. Nah, BTN ini adalah rumah teduh bagi kita semua sih sebenarnya. Kenapa itu kan? Karena Back to Nature ini akan mengajak kita kembali. Kembali kemana itu? Pulang gitu kan. Pulang kemana itu kan? Selain ke dalam diri kita, ke lingkungan kita itu kan. Diri kita dalam bentuk tradisi disebut dengan buana alit, mikrokosmos. Demikian juga itu kan tempat kita tinggal disebut dengan makrokosmos buana agung itu kan, kita akan menemukan hal-hal yang bisa kita berdayakan untuk kesehatan kita, kesehatan masyarakat kita. Nah, inilah menjadi penting bagi kita itu kan. Di sini bukan untuk mengajarin ya itu kan, tapi belajar bersama itu kan. Tadi disebutkan saya sebagai narasumber itu kan. Kalau menurut saya lebih tepatnya ini saya narahubung itu kan. Kenapa itu kan? Karena posisi saya adalah menghubungkan berbagai sumber informasi, baik yang kita warisi maupun hasil-hasil yang didapatkan dari riset ilmiah pengetahuan modern sekarang.
Jadi ini milik kita bersama, kita gali bersama, back to nature, kembali ke dalam diri, kembali ke alam yang kita tinggal. Nah, begitu dulu. Silakan. Maknanya sangat mendalam ini Pak. Nggih. Nah, Bapak, mengapa pendekatan BTN dan program kesehatan tradisional ini menjadi hal yang penting Pak bagi ASN di masa kini? Ya, saya kira kan ASN sebagai salah satu ujung tombak dari masyarakat yang terpilih ya kan, untuk melayani masyarakat yang lain kan perlu prima ini, ya kan. Kondisinya lahir dan batin mesti di top level sehingga bisa memberikan pelayanan yang paripurna itu kan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan itu kan sering kali itu kita tidak luput dengan namanya beban pekerjaan, stresor ya kan, yang akan mengenai diri kita di berbagai lapisan. Kalau secara tradisional itu kan kita mempunyai lapisan badan fisik, yes, kita akan terkena di lapisan badan fisik. Kemudian di lapisan energi juga demikian. Di lapisan pikiran apalagi kita dengan berbagai program, koordinasi, ini, itu, dan lain sebagainya. Di lapisan bagaimana kita harus memilah nanti itu, menyesuaikan apa yang sudah bisa jalan atau belum jalan itu kan, ini sering terjadi distraksi. Nah ini ya kan, kita bisa kembalikan ke dalam diri kita dengan program-program, istilah barunya mulih ya kan, ke dalam diri kita, mengecek fisik kita itu kan, bagaimana kita mempergunakan fisik ya kan, apa yang sudah kita lakukan terhadap fisik ini, apa yang sudah kita lakukan kepada energi kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap pikiran yang ada dalam diri kita. Sehingga pandangan saya itu kan, pandangan kami di tradisional ini penting, bukan hanya untuk ASN, tetapi boleh dibilang untuk semua orang yang mau sehat secara alamiah. Nah itu. Ya, pastinya kita semua mau sehat ya Pak. Nggih, dan yang pasti berbahagia Pak. Nggih. Ya. Terkait dengan BTN tadi Pak, nggih, apa saja contoh konkret dari program BTN dan program kesehatan tradisional yang bisa kita manfaatkan oleh para ASN dalam keseharian Pak? Oke, kalau terkait dengan contoh konkret, karena ini wadah kita memberikan pelayanan back to nature ya kan, di dalam satu wadah pelayanan, tentu dasarnya ada regulasi yang ada ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari regulasi karena ini kesepakatan kita bernegara itu kan. Ini salah satunya diatur di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2018. Nah ini jelas mengatur sebagai turunan dari undang-undang ya kan. Karena undang-undang ini kan boleh dibilang dasarnya dari regulasi yang lain kan. Kemudian diturunkan dalam bentuk PP, peraturan pemerintah. Kemudian dikecilkan menjadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Di sana termuat ada 3 jenis back to nature yang bisa dilakukan atau kembali ke alam, mempergunakan alam. Satu yang kaitannya adalah bagaimana kita mengenali bahan-bahan di sekitar kita. Kalau kita keluar 10 langkah dari gedung ini itu kan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kita akan menemukan bahan alam yang sesungguhnya bisa menjadi sahabat kita. Yang barangkali ya istilah barunya weruh-ring rupa tapi tan weruh-ring aran. Artinya tahu kita bentuknya tapi tidak tahu namanya, apalagi fungsinya itu kan. Padahal di sekitar kita ada. Barangkali tadi kita injak itu kan. Seperti apa? Ada daun pegagan, luar biasa itu. Ya kan? Kemudian ada daun muluk-muluk atau disebut dengan sirih Cina itu. Itu luar biasa ada di sekitar kita. Nah, bahan-bahan itulah yang kita kenali di alam ini. Kita bersahabat dulu sama mereka, namanya sahabat. Ya kalau saya bersahabat sama Bu Widi pasti saya bantu. Saya tolong gitu kan. Sebelum kita mengambil, bantu dulu, ya kan, bersahabat. Nanti baru berobat ketika kita sakit. Artinya layak kita untuk mengambil dia, meminta pertolongan dari dia. Karena tradisi kita mengajarkan hal seperti itu. Nah ini satu ya kan, mempergunakan ramuan disebut. Ramuan, ya, ramuan Pak. Ya ramuan, ya kan. Baik berasal dari unsur tanaman. Dalam tradisi ini disebut dengan taruh permana. Taruh permana. Taruh permana disebutkan. Bahkan kita mempunyai lontar yang disebut dengan lontar usada taruh permana. Nah, jarang artinya satu wilayah ya kan yang mempunyai warisan tertulis di bidang kesehatan. Kita bersyukur sekali kan ada di Bali mewarisi itu kan. Kemudian ada mempergunakan bahan-bahan yang berasal dari unsur hewani. Disebut dengan satu permana. Contoh mudanya ya kan yang enak, nikmat dan hampir semua orang suka, madu. Oh, gitu. Nah, itu unsur satu permana dan bahan-bahan yang lain. Kemudian dia namanya di Bali ini daerah sakral seperti itu. Kita juga bisa mempergunakan yang disebut dengan mustika pramana. Mustika pramana. Benda-benda mustika, benda-benda yang kita hormati dan kita sakralkan.
itu akan memberikan vibrasi, mengkondisikan diri kita. Tidak masalah, ya kan? Kemudian juga kita bisa menghidupkan jiwa kita, disebut dengan jiwa pramana. Jiwa pramana. Ya, itu bagian-bagian dari ramuan. Ramuan, Ya kan? Ramuan. Kemudian di bagian yang selanjutnya, karena ada 3 tadi ya kan, ini kan baru ramuan. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan keterampilan. Keterampilan. Ya, ini di Permenkes itu disebutkan. Jadi metode keterampilan. Terampil mempergunakan hal-hal yang sifatnya olah pikir dan olah rasa. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita ini bisa menjadi virus dalam diri kita. Kalau kita tidak tata dan kita tidak atur, ya kan? Kalau sekarang kita merasa kurang nyaman, otomatis fisik kita juga akan menjadi kacau. Berupa apa? Ritme napas akan menjadi kacau, denyut jantung akan menjadi kacau, sinyal saraf akan menjadi kacau. Nah ini dia, jadi ada di keterampilan subnya adalah olah pikir dan olah rasa. Bentuk realnya apa itu kan? Dalam bentuk pelayanan yang dikemas dalam bahasa populer ya. Ada yang disebut dengan hipnoterapi. Nanti dijelaskan itu seperti apa, ya kan? Kemudian selain keterampilan olah pikir, ada olah yang sifatnya mekanik, yaitu dengan mempergunakan sentuhan, tepukan, tekanan yang diberikan kepada tubuh. Nah ini dijabarkan menjadi berbagai jenis keterapian sentuhan yang memang pada esensinya ketika kita sakit itu kan, sekarang pun kita merasa nggak nyaman kan, bukannya kita langsung mendapatkan obat berupa ramuan atau tablet, tapi hal pertama yang pasti saya lakukan gitu kan, dan sebagian besar orang pasti lakukan, pasti apa yang dilakukan yang pertama. Nah kalau saya balik bertanya, kalau kita merasa nggak nyaman di pundak atau di lutut atau di pinggang, hal pertama yang dilakukan apa? Kalau saya, hal yang pertama yang saya lakukan pasti memegang. Ya, yes. Menyentuh, nggih. Ya, saya kira kalau kita perluas, ada pemirsa yang ingin bertanya juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu naluri kita. Nah, kalau naluri ini kita asah dengan nalar itu kan, dipelajari, disistemkan, itu menjadi berbagai bentuk keterapian keterampilan. Terlahirlah di sana akupresur, berbagai jenis massage dan lain sebagainya. Karena itu adalah kebutuhan kita. Nah, yang ketiga sekarang. Tadi kan sudah ramuan sudah, keterampilan sudah itu kan. Yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Gabungan. Ya, salah satu bentuk gabungan yang ada adalah bagaimana unsur ramuan dan keterampilan ini bertemu dan saling memperkuat. Salah satunya adalah industri tradisional di Bali ini yang sudah menjadi ikon. Orang datang ke Bali sepertinya sih bukan kalau mencari canggihnya rumah sakit, canggihnya peralatan, tetapi bagaimana ya kan sentuhan terapi spa itu dicari. Santai par akwe ya kan, atau dalam istilah Balinya yang mungkin ini sangat dekat dengan istilah tirta usada lah itu kan. Kenapa? Karena santai par akwe, santai artinya relax, par akwe artinya mempergunakan media air. Jadi budaya kita dalam mempergunakan air untuk menyehatkan ini ya budaya yang memang sudah mengakar dan tetap lestari sampai sekarang. Nah itu. Ya, baik, saya tertarik dengan keterampilan. Ya, tadi ada layanan akupresur. Ya, salah satunya. Sering juga saya dengar di masyarakat itu ada akupuntur. Mirip-mirip nggih. Akupuntur, akupresur. Apakah dua hal itu adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Ya, ada samanya, ada beda. Oh. Ya kan. Sama-sama berasal dari textbook yang sama, ya kan. Tetapi cara mengeksekusi, cara menjalankannya yang berbeda. Sama seperti sekarang kalau dari kantor saya sampai ke sini, Google Map-nya sama. Tapi ada yang jalan kaki, ada yang naik mobilnya pun beda-beda. Nah, ketika mapping energi di tubuh kita dan spot energi di tubuh kita ini kan kalau dianalogikan walaupun tidak persis sama kan mirip dengan gadget ini. Gadget ini sudah berulang kali kita pijat gitu kan. Tetapi tubuh ini ketika fitur-fiturnya ini dilakukan proses pemijatan itu kan, penekanan pada area itu, pada jalur ini, inilah yang disebut dengan akupresur. Dipreser dia, diberikan tekanan. Itu disebut dengan akupresur. Dengan alat atau dengan tidak alat? Ya alatnya sangat ada dalam diri kita, yaitu tangan kita bisa, atau peralatan-peralatan lain juga bisa. Yang penting jangan sarana tajam. Ketika itu diganti dengan benda tajam,
khususnya jarum khusus yang sangat spesifik sekali, dimasukkan ke dalam fitur itu ya, untuk mensimulasi. Inilah yang dikenal dengan sebutan aku puncture. Akus artinya jarum, puncture artinya penusukan, tusuk jarum. Itu Tusuk berbeda. jarum. Ya, jadi sarananya yang berbeda itu kan, tapi lokasinya, prinsipnya tetap sama. Kebayang nih Pak, tusuk jarum. Nah, jarum ini seberapa besar diameternya Pak? Kalau saya yang kebayang itu yang misalkan nih, spade yang 3 cc misalkan, itu lumayan Pak, sakit. Nah, kalau yang aku puncture, aku puntur nggih, Ya. berapa diameternya Pak? Ya. Apakah besar atau bagaimana Pak? Ya, ini kalau secara teoritis kan, panjang jarum yang akan dipakai untuk keterapian akupuntur ini berbagai ukuran. Demikian juga diameter dari jarum akupuntur ini berbagai ukuran. Kalau ukuran yang populer dipakai, itu kan diameternya itu 0,20 sampai 0,25 milimeter. Milimeter. Boleh dibilang ya lebih besar dari rambut lagi sedikit. Kalau dari segi ukuran sangat kecil, dan jarum akupunktur atau akupuntur ini mempunyai karakteristik yang spesifik. Iya. Beda dengan jarum suntik. Kalau jarum suntik, di dalamnya harus ada lubang, di ujungnya harus tajam, dan di pinggir Iya. ujung itu memang Nggih. tajam. Sehingga itu disebut dengan jarum yang menyebabkan terjadinya trauma yang cukuplah pada tubuh. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang jarum akupuntur, kalau boleh saya pinjam pulpen ini, mirip seperti ini. Nah, ini runcing dan semuanya mengecil sampai kecil sekali. Sehingga tidak ada sisi tajam di sekitar sini. Hanya ujungnya saja yang sangat kecil, yang sangat tajam deh. Nah, ini yang menyebabkan jarum akupuntur ini disebut dengan atraumatic needle. Atraumatic Ya, needle. artinya tidak. Trauma itu menyebabkan trauma. Jadi jarum yang boleh dibilang nyaris tidak menyebabkan trauma. Walaupun di sana ada mikrotrauma, memang itu tujuan. Untuk apa? Agar tempat itu, fitur itu selalu memancarkan sinyal untuk memancing tubuh agar melakukan satu proses adaptasi, homeostasis. Apa terkait dengan sistem saraf, terkait dengan kelenjar, terkait dengan hormon, terkait dengan imun sistem. Itu semua. Jadi aman nggih. Ya, kalau dilakukan dengan profesional oleh tenaga yang memang sudah terlatih dan mempunyai kompetensi, aman. Baik. Nah, kita lanjut Pak. Dalam kondisi seperti apa sebaiknya BTN ini dan program kesehatan tradisional sebaiknya dimanfaatkan oleh para ASN? Ya, kalau kita lihat dalam kondisi diri kita, itu kan kita ini kan selalu terdiri dari dua sisi kan. Seperti sekarang ada host, ada narahubung, ada siang, ada malam, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti apa BTN dan program kesehatan tradisional ini sebaiknya dimanfaatkan oleh para ASN? Ya, nah terkait dengan pertanyaan itu, ya kan bagaimana kita memetakan ya situasi. Satu ya kan secara profesional dulu. Kedua secara proporsional. Jadi harus profesional dan proporsional. Kalau kita berbicara tentang profesional itu kan, kalau kita lihat diri kita itu kan, semua itu kan terdiri dari dua sisi. Lahir, batin. Dalam konteks kesehatan ada sehat, ada sakit. Ya kan? Nah tentu dua sisi ini harus ada yang mengurus. Kalau saya berikan pertanyaan kepada Bu Widi selaku host, yakin nggak sehat 100%? Mungkin secara penampilan luar sehat Pak nggih, tetapi yang di dalam artinya nggak tidak yakin. tahu. Nggih. Dan saya pun begitu. Pemirsa pun mungkin begitu. Gitu kan? Tidak yakin sehat 100%. Ya. Kalau pertanyaan saya balik, Ya. yakin nggak sakit 100%? Tidak juga. Ya, Karena kadang-kadang kita tidak ada rasa keluhan atau apa gitu. Ya, begitulah. Artinya kita mempunyai dua sisi. Ada bagian yang sakit, ada bagian yang sehat. Kalau saya pribadi, dan mungkin para pemirsa semuanya kan, ingin agar setiap sisi itu ada yang mengurus. Sisi sakit, ingin nggak ada yang mengurus secara profesional? Ingin nggak? Ya. Saya balik pertanyaan, ingin Ya. nggak? Iya, kan jawaban. Saya pun begitu. Kalau hal-hal yang terkait dengan sisi sakit seperti itu kan, ini pendekatan-pendekatan medikal konvensional yang lebih prioritas. Yang lebih proporsinya ada di sana. Tetapi sisi sehatnya jangan dibiarin dong. Ya kan? Iya. Mentang-mentang sehat gitu kan. Nah, siapa yang ngurus? Itulah kembali ke dalam diri kita. Ya kan? Ini adalah porsinya dari back to nature. Karena kalau ini tidak diurus itu kan, ini cepat atau lambat itu kan, ini akan geser ke sisi
sakit. Sakit. Itu yang terjadi. Jadi baiknya PTN digunakan sebagai ranah yang sifatnya preventif dan promotif. Berarti Tapi tidak pencegahan. menutup juga untuk hal-hal yang sifatnya mensupport kuratif sebagai komplement. Ya. Berarti bersifat mencegah, Pak Nggih. Lebih ke arah mencegah dan meningkatkan. Dan meningkatkan. Ya. Baik. Nah, di mana saja para ASN atau sobat ASN kita bisa mengakses layanan BTN dan program kesehatan tradisional yang pastinya terpercaya dan aman, Pak? Kalau secara terprogram ya, artinya sebagai jejaring di sektor kesehatan dari Kementerian Pusat, ya kan, ini dulu sudah sempat melaksanakan satu program pembekalan ini untuk yang saya tahu di Bali itu kan hampir seluruh puskesmas itu kan ini sudah memiliki tenaga yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sehat dan alami, baik mempergunakan ramuan maupun mempergunakan teknik pemijatan yang disebut dengan akupressure. Nah dulu ini disebut dengan asuhan mandiri. Bagaimana setiap orang, setiap keluarga, setiap masyarakat mampu mengasuh dirinya secara alami dengan mempergunakan bahan ramuan yang saya jelaskan tadi. Nah ramuan ini kan ibarat bibit, ya kan? Bibit ini kan harus ditebar. Di mana? Di lahan. Lahan itu siapa? Diri kita. Bagaimana mengolah lahan? Nah ini kita aktifasi. Bagian-bagian tubuh mungkin di tangan, mungkin di lengan, mungkin di siku, mungkin di kepala. Ini diaktifasi. Ketika bibit yang unggul dengan lahan yang dikondisikan diolah ini bertemu, harusnya panennya bagus. Dalam pengertian kesehatan lebih mudah diwujudkan. Secara mandiri. Itu sudah dibekali di puskesmas. Di puskesmas? Di puskesmas ya kan, rekan-rekan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang itu sudah kita latih. Selain itu ya kan, dengan adanya wacana bahwa kita ini kembali mengedepankan tradisi ya kan, sebagai salah satu motor penggerak pembangunan yang ada di Bali itu kan, rumah sakit pun itu kan, ini sudah didorong untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional integrasi namanya. Integrasi? Ya, karena di rumah sakit ya kan, core utama yang ada saat ini kan pendekatan pelayanan kesehatan konvensional. Konvensional. Tetapi yang namanya kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat, situasi yang nyata, masyarakat kan memerlukan banyak hal. Sehingga perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan tradisional. Yang apa? Profesional dan proporsional. Ya, ini pendekatan pelayanan kesehatan integrasi. Ada juga di rumah sakit. Selain itu kan, kalau khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang memang mengawal bidang kesehatan juga punya satu unit teknis, unit pelaksana teknis daerah yang disebut dengan UPTD Kestrat, Kesehatan Pengobatan Tradisional. Di sana ada satu pasienkes. Kalau klinik biasa, puskesmas sudah umum, rumah sakit sudah sering kita dengar, kan? Tetapi ada pasienkes yang sekarang ada, itu kan, yang disebut dengan pasienkestrat, fasilitas kesehatan tradisional. Salah satunya namanya adalah Geria Sehat. Nah, Geria Sehat kita ada namanya Geria Sehat Bali Dwipa Husada. Berarti bisa diakses oleh para sobat ASN dan masyarakat umum. Ya, masyarakat umum yang mau bisa. Ya, baik. Apa saja tips praktis BTN yang bisa langsung diterapkan para ASN dalam keseharian, Pak? Oh, ya seperti kita sekarang ini kan duduk sudah ya hampir kurang lebih ada 15 menit bahkan lebih seperti itu kan. Ini kan kita akan pulang ke dalam diri kita, mengenali diri kita. Kenapa? Karena kunci BTN Back to Nature itu adalah self awareness, ya kan? Menyadari diri kita sebelum kita menyadari orang lain itu kan. Oh, saya udah dari tadi nggak bergerak, saya rubah posisi itu. Nah, kalau kita merubah posisi itu kan, tradisi punya tata caranya dan itu tercatat. Salah satu hal yang tercatat dan sangat kuat bahkan populer adalah tradisi yoga. Di dalam yoga ini kan kalau kita urai satu persatu ini kita bicara tentang disebut dengan Astanga Yoga ya. Salah satu dasar pertamanya itu basic sekali, yang paling dasar adalah asana. Asana itu bagaimana kita mengatur posisi dan postur. Kalau ini posisi dan postur salah itu kan, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu gitu kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti ini akan memunculkan alarm dalam tubuh kita berupa aneka rasa sakit. Sakit itu alarm gitu kan.
yang harusnya kita menyadari di mana akarnya ini. Barangkali karena kita ya kurang gerak, ya kan, banyak mikir, gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ubah posisi, ambil posisi asana. Kalau kita berdiri tegak itu disebut dengan padasana, ya kan. Tadasana, posisi seperti gunung, ya kan. Nah, kalau kita tadasana dengan posisi dulu juga bisa ubah posisi kita, tegakkan dulu. Yang tadinya bungkuk seperti ini, karena kita tidak sadari, yang tadinya miring seperti ini, kita rubah. Kemudian kita kasih pergerakan. Nah, salah satu contohnya yang praktis kita lakukan saat ini juga itu kan, kalau kita ambilkan dari ranah tradisi itu kan, kita memiliki yang namanya konsep yoga ya. Dalam konsep yoga itu ada lapisan-lapisannya yang disebut dengan Astanga Yoga. Hal pertama dalam konsep yoga itu disebut dengan asana. Apa itu asana? Bagaimana kita mengatur posisi dan postur kita. Kan ini dasar kan. Dari fisik yang sesuai akan melahirkan pemikiran yang bagus juga itu kan. Nah, dari tadi kita sudah berbincang seperti ini kan, mungkin 15 menit atau 20 menit lebih itu kan, posisi kan kita tidak sadari, apalagi dalam kondisi yang banyak program ini kita cenderung di satu posisi. Nah, rubah itu, tegakkan posisi tubuh seperti ini. Dalam istilah asana ini salah satunya adalah tadasana, posisi tegak kukuh seperti gunung. Ambil posisi seperti itu, sehingga center tubuh kita yang disebut dengan tulang belakang ini kembali tegak dia. Bisa dipraktekkan sama pemirsa yang mungkin berkenan itu kan, walaupun dia sederhana. Baik para sobat ASN, Bapak Wayan Sukriya selaku narasumber akan bisa Pak kita praktekkan langsung ya. Ini kan hal yang sederhana. Ya, bisa kita ikuti bersama-sama. Semua orang bisa lakukan seperti itu, dan tidak harus bayar, gratis itu kan. Cukup kembali kepada diri kita, aware terhadap diri kita, tegakkan tulang punggung yang tadinya sibuk mengetik seperti itu, sibuk mikir, luangkan waktu sejenak, kembali tegak, kemudian kembali artinya mulih ke dalam diri kita itu kan, satukan antara pikiran kita, percakapan dalam diri kita dan tindakan kita, kemudian angkat tangan seperti itu. Mari bersama-sama kita ikuti. Oke, tarik napas yang panjang, hembuskan secara halus. Oke, rasakan tubuh kita, aware sama tubuh kita, di mana tegangnya, ya kan, di mana sakitnya, nyerinya, jangan dipaksakan. Kemudian turun lagi. Contoh sederhana berikutnya, bisa kita lakukan proses memutar sumbu tubuh, karena sumbu tubuh ini boleh dibilang intisari dari struktur tubuh kita di tulang belakang. Kita gerakkan seperti ini. Jangan terlalu lama, jangan terlalu dipaksakan. Kurang lebih antara 10 sampai 15 detik cukup. Atur napas. Hembuskan napas. Tidak salah kalau kita berdoa, tidak salah kalau kita berbicara sama tubuh kita sendiri, agar saya sehat, agar saya baik, agar saya bisa melayani dengan sepenuhnya di tempat. Diputar ke arah yang berlawanan. Seimbang. Kalau ada putar kiri, ada putar kanan. Oke, bagus. Nah, ini dijadikan sebagai satu langkah back to nature secara keterampilan, ya kan. Selain itu, kalau umpamanya merasa sakit kepala, gitu kan, ini tubuh kita kan saya ceritakan sama seperti gadget, ya kan. Ada fitur-fitur yang ada di sini. Kalau kita mengerti fiturnya, kita bisa gunakan. Kalau tidak, kita nggak akan pakai. Kita nggak akan pernah terhubung. Oh, di sini ada WA, ada TikTok, ada IG, ada, gitu kan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Dengan cara disentuh. Dengan syarat apa? Kuotanya ada dong, sinyal bagus dong. Tubuh kita juga begitu. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan apa? Dengan kepala itu kan. Ini bagus sekali untuk sakit kepala. Mari kita praktekkan bersama-sama. Bisa Pak? Kalau umpamanya ambil posisi begini. Nah, semua ambil begini. Ibu jari. Ini kan ibu jari. Ini kan ada garisnya nih. Semua orang ada garisnya di sini. Nah, temukan dengan ini. Nah, ini temukan seperti ini. Gini, Pak? Oh ya. Kemudian dijatuhkan seperti ini. Nanti kalau kurang jelas kan bisa konsultasi. Nah, ini dilakukan penekanan seperti ini. Genggam tubuh kita. Sentuh saja seperti ini, itu kan. Ini sudah memberikan vibrasi pada tubuh kita. Dilakukan penekanan. Kalau kita nggak tega menekan diri kita seperti itu, minta tolong sama sahabat kita, sama kawan kerja kita yang boleh, silakan Pak. Sambil mengatur nafas kita. Berapa kali penekanan, Pak? Kalau secara teoritis itu kan rata-rata 30 kali penekanan.
Ini bisa di breakdown menjadi 10 kali 3 bisa. 10 kali 3. Atau dibagi 2, 15 bisa. Ditekan bisa, dipukul-pukul seperti ini pun sambil nyanyi-nyanyi kecil tidak masalah. Yang intinya bagaimana kita mengasihi, menyayangi, dan memperdulikan diri kita yang sudah kita ajak bekerja ini dan itu. Gitu. Gitu. Nah kalau umpamanya mual nih lagi satu nih, titik anti mual, Ya, kan. mual. Bahkan itu kan di pasaran, kalau di googling sekarang ada yang jual itu kan, gelang anti mual. Mungkin pemirsa pernah ada yang dengar itu, atau ada yang pernah beli itu kan. Ini letaknya itu 3 jari. 3 jari. Dari pegelangan tangan, ini jam saya ini pas ini kan, saya nggak lepas jam saya. Ya. Nih, ini kalau diukur, nah begini nih. Ya, di sini Pak. Nah, ini pas di tengah-tengahnya nih. Nggih. Posisinya di sini. Ini untuk anti mual. Anti mual. Ini adalah salah satu akupoin dari 361 akupoin yang tercatat ya kan secara internasional, salah satunya yang sudah punya evidence based medicine ya kan. Evidence based itu kan penelitian ilmiah untuk mual di sini. Jadi kalau kita merasa mual seperti itu, tubuh kita itu ada saklarnya kok gitu kan. Salah satunya ini lakukan tekannya. Tapi ingat juga berdoa, merubah pola hidup, cara makan jangan buru-buru. Ketika makan seperti itu kan nikmati makanan itu, karena sering kali kan kita makan pikirannya jemuran udah ada yang ngangkat apa belum, anak sudah ada yang jemput apa belum. Ya, itu saya Pak. Sehingga pencernaan di sini tidak siap, tidak sinkron dia. Iya. Itu kan tugas yang masih belum fokus ya berantakan lah. Itu untuk anti mual itu. Anti mual. Bisa Ya. dipraktekkan personal nih, secara mandiri ya. dan dilakukan mandiri. Ya, itu kan cara-cara keterampilan ya. Kalau cara-cara ramuan, penggunaan ramuan kebetulan saya bawa nih satu tempat ini. Ini ada di sekitar kita itu. Bahkan hampir di setiap rumah tangga ada. Kenapa? Bisa saya. Boleh dilihat. Nggih. Wah, saya lihat di sini ada Kuis apa itu? batang serai nggih. Serai. Serai, Ya. serai. Wah, ini biasanya dipakai bumbu dapur nih, Pak. Sambal enak itu. Iya. Ini saya lihat ada jahe, Pak. Jahe, iya, iya. Jahe sangat luar biasa. Wah, kalau untuk biasanya menghangatkan iya. dan membuka jalur. Apalagi sekarang ini kan kita mendapatkan kenyamanan berupa desiran AC ini kan membuat kita merasa sejuk, ya kan? Tetapi kesejukan ini itu kan kalau tidak diimbangi dengan proses pergerakan dan menghangatkan tubuh, ini kan akan mengkerutkan. Iya. Apapun yang mengkerut, otot yang mengkerut, apalagi pembuluh darah yang mengkerut, akan menyebabkan terjadinya ketidaklancaran. Apapun itu salah satunya. Ini juga ada kayu manis. Nah, kayu manis. Sepertinya ini semua bumbu dapur ini, Pak, Bumbu yang ada dapur. di dapur, Ya. yang gampang dan mudah kita Ya, cari, Pak, nggih. karena selama ini ya kan, kalau umumnya bumbu dapur ini kan dilihat hanya dimensi bagaimana membuat rasa nikmat dan enak saja. Wajar kok secara manusiawi, semua orang pengen enak dan nikmat, gitu kan. Tapi di sisi lain, bumbu dapur seperti ini kan punya sisi bagaimana bisa digunakan sebagai obat. Sehingga pesannya Hippocrates sebagai bapak kedokteran kan, ya artinya jangan sampai kita terjebak menjadikan obat sebagai makanan. Tapi hal itu kan lumrah kita temui. Orang tidak bisa lepas daripada obat-obatan. Kemanapun dia pergi harus selalu bawa bekal, itu kan. Nah kalau yang sudah kondisi seperti itu, ya jangan diputus lah, itu kan. Tetapi bagaimana di backup dengan konsep yang satunya lagi yang disebutkan. Apa itu? Bagaimana menjadikan makanan sebagai obat. Nah ini kan jenis makanan, ya kan. Bagaimana mempergunakan jahe untuk membuka sirkulasi, meningkatkan metabolisme. Kalau kita seperti sekarang ini mendapatkan tugas, saya mendapatkan tugas podcast, mendapatkan tugas ini dan itu, kan harus menjaga diri dari segi ramuan. Salah satunya bagaimana kita merawat kantong energi kita, yaitu liver kita, agar mampu mendetoksifikasi, mampu menyimpan energi di sana, itu kan. Harus jangan tertekan itu liver. Hati kita jangan sampai tertekan, itu kan. Dia memerlukan secara alami, yang umum dipakai adalah temulawak. Ya ketika ada lawak kan orang gembira, ya kan? Orang riang, ya kan? Kegembiraan adalah obat. Temulawak adalah obat yang sangat bagus, obat alam, obat bahan alam yang sangat bagus untuk melawat gudang energi kita atau liver kita. Mau dipergunakan tunggal atau dikombinasi juga bisa. Ini temulawak, siapa? Wah, dari aromanya saja kan, bagi saya itu kan sudah memberikan satu pengaruh ya kan terhadap tubuh fisik kita. Berarti bisa direbus, Pak, nggih? Jadi rebus bisa. Atau diseduh? Diseduh pun bisa, daripada tidak. Nggih. Yang penting ada masuk. Nah itu.
Wah, luar biasa sekali Bapak narasumber. Terima kasih banyak atas penjelasannya tentang BTN, Back to Nature. Ternyata tidak hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang gaya hidup yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para Sobat ASN, dimanapun Anda berada, mari kita kembali ke alam, Back to Nature, bersahabat, berobat ke alam, karena kesehatan ASN merupakan modal utama dalam melayani masyarakat. Saya Nima Dewi Diastuti pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, kembali ke alam, kembali ke diri. Om Santi Santi Santi. Santi. Om. Oh.